Baik, Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Jerry Adu, dalam program Ilustrasi Khotbah Kristen. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini dalam Ilustrasi Khotbah Kristen, saya angkat tema mayat hidup. Saudara-saudaraku, Roma 6 ayat 23 dengan tema mayat hidup. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi saya baca Roma 6 ayat 23 dengan tema mayat hidup. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apa itu mayat hidup? Mayat hidup adalah orang-orang atau orang yang telah mati namun masih bisa berjalan, saudara. Sekali lagi, mayat hidup adalah orang yang telah mati namun masih bisa berjalan. Kita temukan itu di dalam film-film. Nah, saudara-saudaraku, tetapi dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya menurut Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Artinya bahwa ternyata ada banyak orang hidup yang telah mati. Masih berdasi, masih menggunakan baju yang bagus, masih pergi ke gereja, masih pergi kerja, masih pergi berbelanja, masih berjalan bersama istri dan anak-anak, masih berjalan bersama suami dan anak-anak. Tetapi ketika dia hidup dalam dosa, Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Berarti bahwa orang bisa kelihatan dia masih hidup, tapi menurut Alkitab, posisi dia di hadapan Tuhan telah mati karena dosa tadi. Berbeda kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Sekali lagi, Yohanes pasal 11 ayat 25 berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kalau Yohanes mengatakan orang yang mati di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang percaya di dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, waktu dia mati, sebenarnya itu adalah awal dia hidup. Jadi walaupun dia secara kasat mata dia mati, tetapi di hadapan Tuhan, menurut Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, dia hidup. Berbeda dengan Roma pasal 6 ayat 23, bahwa upah dosa adalah maut. Artinya orang masih hidup, tetapi di hadapan Tuhan, oleh karena dia berdosa, dia hidup dalam dosa, dia sebenarnya sudah mati. Dan itu yang saya sebut sebagai mayat hidup, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, saya mau ingatkan kepada kita bahwa ternyata ada banyak orang yang datang ke gereja, ada banyak orang yang datang ke dalam rumah ibadah, memberi persembahan, memberi perpuluhan, melayani Tuhan. Tapi ketika mereka hidup dalam dosa, sebenarnya menurut Alkitab mereka telah mati. Saudara-saudara, itulah mayat hidup. Ketika Anda main-main dengan dosa, Anda hidup di dalam dosa, sekalipun Anda melayani Tuhan, sekalipun Anda iring Tuhan, sekalipun Anda berbakti kepada Tuhan, tapi kalau Anda masih hidup di dalam dosa, Anda disebut sebagai mayat hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada sebuah cerita di mana ada seorang pendeta yang benar-benar dalam hidupnya sudah lelah, capek, karena apapun yang dia khotbah kepada jemaatnya yang masih hidup di dalam dosa, berjudi tetap berjudi, berzina tetap berzina, pencuri tetap pencuri, yang jahat tetap yang jadi jahat. Dan akhirnya dia frustrasi. Dan satu waktu dia bingung memilih tema khotbah apa. Dan akhirnya dia ingat Roma 6 ayat 23. Lalu dia khotbah dengan tema mayat hidup, saudara-saudara. Dan seperti biasa di kampung itu, kalau ada orang-orang yang mati, maka akan dibunyikan bel, saudara-saudara. Waktu dibunyikan bel, mereka tahu, oh ini belnya bel ibadah. Oh ini belnya atau lonceng ini berbunyi, ada orang mati. Oh ini loncengnya berbunyi, ada orang sakit. Dan kebetulan pendeta ini membunyikan lonceng yang artinya ada kematian di kampung itu. Dan seperti biasa, kalau ada orang mati, maka orang-orang akan diundang datang ke kebaktian itu. Dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, singkat cerita, waktu lonceng itu dibunyikan, kampung heboh, kampung itu heboh. Dan mereka bertanya-tanya, siapa yang meninggal? Mereka tidak tahu siapa yang meninggal.
Lalu satu berbisik satu, siapa yang meninggal? Yang tetangga sebelah bertanya, siapa yang meninggal? Dan tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa ada orang yang meninggal. Mereka bingung. Tapi pendeta umumkan bahwa sebentar acara atau ibadah pemakaman, karena ada orang yang telah meninggal. Karena itu saya undang saudara-saudara datang dalam ibadah pemakaman, saudara. Dan singkat cerita, semua orang berbondong-bondong datang ke gereja dan ingin mengetahui siapa yang meninggal. Singkat cerita, pendeta ini khotbah dengan berapi-api tentang kematian. Dan pada akhirnya dia tantang saudara-saudara. Dia bilang, oke, ibadah telah selesai dan siapapun yang belum melayat dan melihat orang yang meninggal ini, maka saya beri kesempatan untuk saudara maju ke depan. Ingat, satu persatu. Saudara-saudara datang satu persatu untuk melihat mayat ini. Dan siapapun yang mau datang melayat dan melihat mayat yang ada di peti ini, semua pasti bertanya, siapa yang meninggal? Karena itu saya beri kesempatan untuk satu orang atau satu persatu untuk melihat mayat ini. Saudara-saudara, dan akhirnya saudara-saudara, setiap orang dikasih kesempatan. Satu datang lihat di peti itu lalu dia pulang. Satu datang lihat lalu pergi dan pulang kembali ke tempat duduk. Satu lagi datang dan pergi dan pulang. Tetapi herannya, gereja menjadi gaduh, gereja menjadi ribut, saudara. Lalu semua orang bertanya-tanya. Satu yang pergi ke mayat tadi bertanya kepada yang pergi yang pertama, kamu lihat apa tadi di dalam peti? Lalu orang itu mengatakan, saya tidak lihat apa-apa dalam peti itu. Lalu dia bilang, coba tanya teman-teman yang lain tadi yang telah pergi ke peti jenazah. Tanya mereka. Jangan sampai mereka lihat wajah siapa atau mayat siapa. Waktu ditanya satu persatu, kamu lihat wajah siapa? Mereka berkata, saya juga tidak lihat. Yang saya lihat adalah peti kosong, peti jenazah kosong. Lalu yang satu berkata, ya saya juga melihat peti jenazah kosong. Lalu mereka lihat ke pendetanya dari jauh dan berkata, jangan-jangan pendeta kami sudah gila ini. Sehingga dia bikin ibadah pemakaman tapi tidak ada yang mati. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, heboh. Dan akhirnya pendeta itu mau berdiri untuk mengumumkan tentang siapa yang meninggal. Saudara-saudaraku, pada waktu pendeta ini mulai berdiri, satu dengan satu saling berbisik dan berkata, sekali lagi, tadi kamu lihat siapa? Kata jemaat satu dengan yang lain, kamu lihat siapa? Lalu jemaat satu mengatakan, oh iya, betul. Tadi saya ke situ, memang saya lihat ada wajah orang yang meninggal atau ada wajah di dalam peti itu. Tapi yang saya lihat bukan wajah orang mati siapapun. Karena waktu saya lihat ke dalam peti, saudara-saudara, saya lihat ada cermin. Rupanya pendeta itu taruh cermin, saudara. Dan dia berkata, yang saya lihat wajah saya sendiri. Yang lain juga berkata, betul, kami tidak lihat wajah orang yang meninggal. Tapi waktu kami lihat ke dalam peti yang kosong itu memang ada cermin. Dan wajah saya juga yang ada di situ. Lalu satu menyeletuk dan berkata, betul, saya juga. Tadi saya pergi dan peti mayat itu kosong. Dan karena ada cermin, saya juga lihat wajah saya. Orang ketiga menyatakan bahwa dia juga lihat wajahnya sendiri. Orang keempat juga mengatakan, saya juga lihat wajah saya sendiri. Dan seterusnya ada kesekian orang dan kesekian orang. Mereka melihat hal yang sama. Mereka lihat wajah mereka sendiri dalam peti jenazah itu. Lalu pendeta ini sudah sadar, pendeta ini sadar bahwa mereka mulai menyadari bahwa ternyata mereka melihat wajahnya sendiri. Dan pendeta itu berkata begini, saudara, saya atas nama pendeta mengucapkan turut berduka atas meninggalnya banyak orang di kampung ini. Lalu pendeta itu bertanya, adakah engkau melihat wajah siapa yang meninggal? Saya sengaja menaruh cermin di situ supaya Anda bisa melihat. Ternyata yang ada dalam peti jenazah itu adalah setiap mereka yang melihat wajahnya sendiri. Mereka pikir yang mati itu orang lain. Ternyata yang mereka lihat di peti jenazah adalah pantulan dari cermin, yaitu wajah mereka sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dan pendeta itu berkata, dan kamulah orang yang mati itu sendiri. Akhirnya jemaat sadar bahwa khotbah itu singkat, tetapi menyentuh hati mereka. Khotbah itu pendek, tapi menyentuh hati mereka. Mereka baru sadar bahwa ternyata menurut Roma ayat 6 ayat 23 benar bahwa manusia itu ketika dia hidup di dalam dosa, kelihatannya dia hidup, kelihatannya dia beraktivitas, kelihatannya dia masih berjalan, kelihatannya dia masih bekerja, bahkan dia masih melayani, dan bahkan dia masih bergereja.
Tapi ketika dia hidup di dalam dosa, sebenarnya di posisi mata Tuhan, orang itu telah mati, yang saya sebut sebagai mayat hidup. Saudara-saudara, kiranya Tuhan tolong kita, bahwa Ibrani pasal 9 ayat 27 memberi kita kesempatan. Manusia ditetapkan hidup hanya sekali, dan setelah itu dihakimi. Gunakanlah hari-hari hidupmu bukan untuk mati di dalam dosa atau hidup di dalam dosa. Sebab pada waktu engkau hidup di dalam dosa, sekalipun engkau masih hidup, sebenarnya di pandangan Tuhan engkau sudah mati. Engkau adalah mayat hidup. Karena itu saudara-saudara, saya ingatkan kepada kita, siapapun Anda, siapapun kita hari-hari ini, kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup, gunakanlah hidup dengan baik. Bukan sebagai mayat hidup, tetapi sebagai orang hidup. Bukan sebagai mayat hidup, tapi sebagai orang yang hidup secara rohani dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya renungan ilustrasi khotbah Kristen malam hari ini memberi kita sebuah pengertian yang dalam, bahwa orang hidup bisa saja orang mati bisa saja orang hidup. Sebab menurut Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Artinya orang kelihatan hidup, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan dia telah mati. Berbeda dengan Yohanes pasal 11 ayat 25. Dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Kita punya keluarga boleh meninggal, atau orang-orang yang kita cintai mungkin telah meninggal. Tapi ketika mereka hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sebenarnya mereka adalah orang yang hidup. Sekalipun ada peti jenazah, mereka terbaring di situ, dan mereka sudah mati secara jasmani, tapi di hadapan Tuhan mereka hidup. Terbalik dengan saudara dan saya, yang kalaupun masih hidup, tapi masih main-main dengan dosa dan hidup di dalam dosa, kita sebenarnya adalah mayat hidup. Ilustrasi yang lucu tadi telah menggambarkan hidup kita. Ternyata kita sendiri telah menyaksikan bahwa kita sendiri yang ada dalam peti jenazah itu. Saudara-saudara, ketika Anda hidup dalam dosa, Anda sedang melihat wajah Anda sendiri di peti jenazah. Yang mati bukan orang yang mati itu sendiri. Maksudnya ketika Anda datang ke tempat duka atas meninggalnya orang meninggal, bukan dia yang mati sesungguhnya. Yang mati itu adalah saudara dan saya yang masih main-main dan hidup di dalam dosa. Pesan saya sederhana, waktu ini adalah waktu yang singkat, waktu ini adalah waktu terakhir, Tuhan segera datang. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, karena mungkin besok terlambat. Kiranya ilustrasi khotbah Kristen yang sedikit menggelitik hati kita dapat menyadarkan kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Sebelum kita berakhir atau video ini berakhir, saya pesan saudara untuk jangan lupa dukung video kami, video saya Pendeta Jerry Adu, dan klik like, komen, dan share, berbagi kepada saudara-saudara yang lain supaya orang lain juga diberkati Tuhan. Dan yang paling penting, klik subscribe dan bunyikan lonceng agar saudara mendapatkan video-video terbaru dari kami, dari saya Pendeta Jerry Adu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.